Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi maqabir, ya, kuburan-kuburan jamak nih. Sebenarnya kuburan ini juga kalau mau kita renungi, ini simbolik di diri kita juga loh. Coba teman-teman renungin ya. Apa yang mau digambarkan oleh kuburan? Satu, tertutup tanah. Tentunya gelap. Habis itu sempit, panas. Bukankah kalau kita diperbudak oleh ego, oleh ambisi, kita nggak mau kalah dari orang lain, kita ngejar ini, setelah ini dapat nggak puas lagi ngejar ini, kita nggak mau kalah dari teman kita dalam hal prestasi, gaya hidup, ini itu. Bukankah itu kita hidup seperti di mode tegang? Saraf tuh kayak tegang terus, kayak nggak ada santai-santainya gitu loh. Tidur pun sebenarnya mode bertahan itu, seperti ya kijang yang minum di air sungai, ya, mau minum di sungai, dia minumnya itu nggak santai. Dia sambil mengawasi, takut ada buaya, takut ada di belakangnya harimau. Itu sarafnya kita tuh seperti keseharian kayak gitu terus, nggak ada santainya lah, nggak ada plongnya hatinya itu. Resah, gelisah, gundah, gulana. Wah, cobalah renungin teman-teman. Real kok di keseharian kayak gitu kok. Kalau kita masih diperbudak ambisi itu, diperbudak oleh ego, kita memperbesar identitas, ingin pengakuan, ingin dihargai. Tanpa sadar kita sebenarnya sudah menyerahkan diri kita. Kita sudah mau mengunjungi kuburan, sesuatu yang membuat kita gelap, membuat kita sempit, membuat kita panas, membuat kita tertutup. Jadi hatta zurtumul maqabir, gak harus nunggu kita mati. Kalau kita tetap berada dalam takatsur, kita sudah otomatis menziarahi kubur. Kegelapan akan menghantui kita, kesempitan, panas. Kemudian balik lagi ya teman-teman, al-hakumnya, melalaikan dari apanya ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dari mengingat Allah. Jadi dzikrillah ini jangan mengingat yang sosok itu atau gimana. Sebenarnya dzikrillah itu sebenarnya arti yang pas itu sebenarnya sadar kepada Allah, sadar kepada sang sumber, sadar kepada kesejatian kita. Kita bukan tubuh fisik ini, kita bukan identitas, nama, jabatan, apalagi ya lain-lain. Jadi apa yang kita bisa ambil hikmahnya adalah kita bukan berarti nggak boleh mengejar sesuatu. Kita bukan berarti harus pasif. Kita boleh kaya, kita boleh dihormati, kita boleh dihargai, kita boleh berpengaruh. Tapi kita harus berpijak, kita harus bersandar kepada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaupun kita punya harta, kita punya kedudukan, kita punya kehormatan, dihormati orang, dihargai orang, kita nggak merasa bahwa itu milik kita. Itu hanya titipan. Kita hanya digunakan. Jadi kalaupun ada pujian, tentunya pujian itu
kita sampaikan, kita teruskan kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita punya harta, kalau kita sudah kembali ke kesejatian, kita akan dibimbing, kita akan tahu, kita akan bijak bagaimana menggunakan harta itu. Jadi selain kita juga diberi fasilitas, kita juga akan dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memberi kebermanfaatan. Tapi kalau kita belum menuju kesejatian, tapi kita sudah mengejar haus akan kekayaan, kehormatan, justru itu yang sangat berbahaya. Karena pasti kita akan merampok hak-hak Allah. Kita akan merasa berjasa, kita akan merasa berprestasi, kita merasa tahu. Padahal sejatinya, emang kita bisa apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ini gak bisa hidup, gak bisa gerak, gak bisa mendengar, melihat, kecuali karena Dia kok. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi ini milik Allah kok. Tapi kita begitu melekat, merasa memiliki harta, anak, jabatan. Bukankah itu sudah merampok? Katanya alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Kok kita ingin dipuji? Nanti kamu akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian enggak gitu. Nanti kamu akan tahu. Jadi kalla saufa ta'lamun. Yang pertama, membantah bahwa hei, kalau kamu lalai, nanti kamu tahu loh akibatnya. Nah, ini pakai saufa. Saufa itu lama ya. Waktunya lama, teman-teman. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma juga kemudiannya ini lama, teman-teman. Enggak kayak fa langsung gitu. Yang kedua ini seolah-olah bantahan at-takatsurnya. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Enggak gitu. Nanti kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin. Jadi di sini pakainya kata law, seandainya. Tapi seandainya yang nggak mungkin, teman-teman. Kemudian ilmu yakin. Jadi pengetahuan yang yakin ini sudah dalam pengetahuan di pikiran kita, teman-teman. Jadi sebenarnya lalai dan takatsur ini sebenarnya kita tahu kok dalam pikiran kita bahwa kayak kekayaan juga nanti kita akan tinggal, kita nanti akan mati ditinggal, kehormatan, jabatan gak selamanya kok. Tapi kenapa kita begitu ambisi, begitu ingin menggenggam? Jadi Tuhan tahu, teman-teman, kita ini manusia memang dablek. Jadi meskipun sudah tahu ilmu yakin, tetap saja kita masih ngejar-ngejar. La tarawunnal jahim. Lam taukid. Taro. La taro. Sungguh kamu akan melihat jahim. Jahim di sini ya neraka ya. Jahim di sini seperti kita seperti diikuti, dipantau terus seperti CCTV. Tapi dipantau apa?
Ya neraka teman-teman. Kita jangan bayangkan neraka besok ya. Ya itu semua kita sudah tahu lah. Tapi di kehidupan real ini neraka itu sudah memantau kita, sudah mengelilingi kita, siap menerka. Kalau kita masih tetap takabur, kita masih tetap oh, memperbesar ambisi ego, neraka sudah mengamati kita, memantau kita, mengikuti kita terus-menerus. Ketika kita diperbudak oleh ambisi ego, keinginan terus, ingin terus, capek, panas, resah, gelisah. Karena itu benar-benar membuat kita capek yang gak ada habisnya. Semalatolawunnaha ainal yakin. Kemudian kau akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata terbuka. Kita akan melihat langsung kepanasan itu. Seharusnya di ilmu yakin, harusnya kita sudah kuat. Kita mengejar, kita berambisi, ingin dihormati, ingin kaya. Kita nanti akan mati kok, nanti akan ditinggal. Jabatan juga gak selama-lamanya. Tapi kok begitu haus banget, tabrak sana sini. Allah tahu kita begitu bebal, kita begitu dablek, sehingga kita harus ainul yakin, melihat langsung. Mungkin yang kita sedang berambisi ini itu akhirnya kita dikasih gagal. Uang yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun, menumpuk kekayaan, ya ujung-ujungnya akhirnya ditipulah. Ujung-ujungnya untuk mengobati penyakit lah, cepat. Bertahun-bulan untuk mencabut itu Allah cepat. Tinggal kasih penyakit, udah ludes. Ainul yakin, melihat langsung. Summalatus alunna yawma idin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang kenikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kita diberi nikmat hidup, kita diberi nikmat waktu, kita diberi nikmat akal, fikir, rasa. Tapi untuk apa kita bergunakan? Malah untuk merampok hak Allah, malah untuk membesarkan diri, membesarkan identitas, ego. Cobalah kita renungi. Kita tercipta di dunia ini untuk menjadi khalifah, pemimpin, untuk mempercantik, memberi kebermanfaatan di dunia ini. Kita tercipta di sini untuk mengabdi, menghamba. Kok malah kita menjadi Tuhan-Tuhan? Kita kok malah mengabdi kepada ego kita, hawa nafsu kita. Walah kita renung.